Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan praktikum pengantar Big Data ya. Jadi analisis data penjualan dan regresi linear untuk prediksi bisnis menggunakan Orange Data Mining. Pada pertemuan sebelumnya kan sudah tak jelasin ya bagaimana cara mencari minimal maksimal ya. Nah, di sini ada keuntungan yang diperoleh dari menjual barang A, barang B dan barang C. Nah, nanti teman-teman sesuai dengan kelompoknya masing-masing itu nanti menjualnya kalau toko HP ya nanti bisa HP Infinix, HP Samsung atau HP Huawei atau HP apapun bebas lah. Nah, teman-teman silakan menentukan sendiri dan datanya diusahakan minimal 30 ya. Kalau misalkan 20 berarti sudah saya anggap gagal karena harus 30. Kalau misalkan 50 boleh ya, misalkan ini bulan April sama bulan Mei boleh ya. Nah, yang penting 30 ya. Nah, untuk yang pertama kan sudah saya jelaskan itu ada workflow, kemudian ada juga untuk mencari apa namanya maksimal minimal ya, kemudian ada grafiknya ya. Jadi nanti kalau misalkan data yang ditampilkan itu harus semuanya termasuk ya. Jadi kalau 1 sampai 30 ya 1 sampai 30 itu dimasukkan semua, jangan satu-satu. Nah, ini kolom statistik ini seperti biasa ada minimal, maksimal, rata-rata ya. Nah, nanti rata-rata terbesar, rata-rata terkecil itu dijelaskan semua, median terbesar, median terkecil, mode atau modus atau nilai yang sering muncul terbesar, terkecil ya, itu dijelaskan. Nah, di sini untuk kita misalkan mau menggunakan penghapusan kolom ya, nanti tinggal dipilih aja. Ini kita fitur, kita nggak pakai target, kita nggak pakai main ya. Jadi dimasukkan barang A, barang B, barang C. Nanti yang muncul ya hanya barang A, barang B, barang C ya. Jadi penghapusan kolom itu nggak harus 3, misalkan mau pakai barang A saja juga boleh ya. Jadi nanti tinggal dimasukkan saja, karena ini sudah saya jelaskan di kemarin. Lah ini line plot nanti tinggal dihubungkan saja karena di workflow itu sudah ada. Nah, ini workflow. Nah, ini workflow tinggal ditarik aja ke line plotnya. Intinya ya disesuaikan dengan workflow ya. Semakin banyak variasinya semakin bagus nilainya. Nah, di sini nanti setiap workflow itu dijelaskan satu orang ya. Ini nanti orang pertama. Ini karena mudah nanti berarti orang pertama itu memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan proses-proses yang penentuan maksimal, minimal, mean, modus dan sebagainya itu orang pertama. Kemudian orang kedua lah, ini yang orang kedua ini regresi yang pertama, yaitu keuntungan terhadap barang pertama ya. Jadi nggak ada barang pertama sama barang kedua, nggak ada barang kedua, barang ketiga, nggak ada kaitan orang jualan barang satu dengan barang lainnya. Yang jelas itu kaitannya keuntungan dengan barang ya. Yang pertama jelas keuntungan dengan barang A ya. Jadi nanti yang diambil itu keuntungan sama barang A. Nah, tapi pemilihannya ini cukup berbeda ya. Jadi saya contohkan satu saja. Nah, ini kita ulang dari awal ya. Jadi pertama ya masukkan file dulu. Filenya dimasukkan. Nah, filenya namanya apa bebas terserah ya. File penjualan toko ABCD, XYZ ini. Terus nanti klik yang gambar ini, masukkan filenya ya. Jadi filenya dimasukkan, filenya letaknya di mana dicari ya. Ini toko XYZ, diklik aja, kemudian buka. Nah, ini nanti muncul kolomnya masing-masing. Ada tanggal keuntungan barang A, B, C ya. Kemudian kalau sudah di close, nah ini di close ya. Nah, kemudian ini kalau sudah ya kita mau ngecek dulu tabelnya betul atau salah. Ambil data tabel, taruh di sini. Nah, ini. Ya, ini data tabel. Ini bisa di ke atas bawahin ya. Ini sebenarnya keuntungan sama barang A ini sudah ya yang kedua ini. Ini keuntungan sama barang B, ini keuntungan sama barang C ya. Ini tinggal ditarik saja. Nah, ini tinggal ditarik, nanti muncul, diklik. Nah, ini ya data yang mau dipakai. Terus kalau sudah di close, ya nanti menjelaskannya seperti ini ya. Ketika di depan. Kemudian kita mau cari hubungan keuntungan dengan barang yang pertama ya. Nah, di sini ambil aja select kolom dan taruh di sini, klik. Nah, ini kemudian ditarik. Nah, ini.
Nah, kalau yang sebelumnya ya, itu kita nggak pakai target ya. Nah, target itu apa? Target itu nanti yang menjadi variabel Y. Kalau di analisa regresi itu dilihat perubahannya ya. Jadi kalau barang A turun, apakah keuntungannya turun? Kalau barang A naik, apakah keuntungannya naik? Ya, itu nanti dicek ya. Jadi barang A itu yang menentukan keuntungannya itu naik apa turun. Nah, karena barang A yang menentukan ini variabel X. Jadi yang keuntungan itu nanti jadi variabel Y ya. Jadi kalau misalkan sudah ada variabel X, Y, berarti nanti yang target itu yang jadi variabel Y, di mana keuntungan ini ditentukan oleh barang A ya. Nah, ini sebenarnya saya mau pakai analisa regresi berganda, jadi barang A sama barang B gitu. Tapi sepertinya tidak masuk di pengantar ya, itu nanti masuknya ke big data tingkat lanjut ya. Nah, itu nanti bisa buat penelitian. Jadi ini sebenarnya sudah mengajarkan teman-teman penelitian ini ya, pengaruh penjualan barang A terhadap keuntungan. Nah, itu sudah penelitian ya. Nah, ini kalau sudah di-close. Nah, nanti kita cek apakah yang dimasukkan sudah sesuai apa belum, yaitu barang A sama keuntungan. Nah, ini kita kasih aja tabel set. Nah, ini tarik aja ini. Nah, ini nanti keuntungan. Nah, ini di blok ini tuh nanti yang menjadi variabel Y, barang A itu yang nanti jadi variabel X. Nah, udah di close. Kalau sudah, kita cek regresi linearnya ya. Regresi linear, kita cari regresi linear. Mana ya regresi linear? Regresi linear, bentar. Nah, ini ya. Linear regression. Nah, tarik aja. Kalau sudah, ini kita hubungkan. Nah, ini sudah menganalisa regresi linearnya. Ya, ini tinggal diklik aja, tidak usah dirubah. Ini sudah settingan basic ya, settingan standarnya dari aplikasinya. Kemudian untuk melihat koefisien X sama konstantanya. Nah, di sini kita klik data tabel ya untuk melihat koefisien X sama konstantanya. Nah, ini tarik aja ke sini, set. Nah, ini dia langsung menghubungkan koefisien sama konstantanya. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Jadi koefisien A-nya 287.120, kemudian konstantanya ini min 2 kali E pangkat 06, itu artinya 10 pangkat 6 ya. Nah, ini kalau misalkan di laporan nanti jadinya seperti ini. Nah, sebentar. Nah, ini ya. Jadi ini persamaannya. Jadi keuntungan sama dengan min 2803.560, yaitu dari intercept-nya itu. Nah, ini ditambah 287120 barang A ya. Nah, ini nanti kalau misal barang A-nya ada 1 ya, ada 100 ya, 100 kali 287120 terus ditambah negatif 2803.560. Nah, itu keuntungannya kira-kira segitu. Ya. Jadi kalau misalkan barang A-nya ada 200 ya 200 kali 28, barang A-nya ada 200, nanti nyari keuntungannya. Kalau barang A-nya 200 ya nanti 200 kali 287.120 dikurangi 2.803.560. Nah, itu nanti keuntungannya berapa. Nah, itu prediksi ya. Nah, kemudian kita cek antara perbedaan nilai prediksi sama nilai aslinya, ya itu di scatter plot. Nah, scatter plot kita cari. Nah, ini scatter plot kalau sudah kita hubungkan. Nah, ini kita agak ke bawah ini ya, karena nempel. Nah, ini kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, kita makainya data tabel yang sudah di select column ini ya. Jadi yang sudah keuntungan sama barang A. Kemudian kita tarik juga ini dulu ya, scatter plot. Nah, ini garis lurus tuh nilai prediksinya. Sedangkan titik-titik ini data asli dari barang A ya. Jadi kalau barang A-nya 40 keuntungannya sekian. Barang A-nya 50 keuntungannya sekian itu. 41 ya, 41, 42, 43, 45, 46. Nah, itu keuntungannya sekian ya.
47, 48, 49, 50 dan seterusnya. Nah, itu keuntungannya sekian. Ya, ini 10 ini 10 kali 10 pangkat plus 6. Jadi 10 pangkat 6 itu 1 juta ya. Nah, ini 10 juta di sini. Berarti di sini ketika 40 ini 2 jutaan ini ya. Kan di tabelnya seperti itu. Nah, itu apa namanya scatter plot. Nah, kemudian kita untuk mencari berapa pengaruhnya, berapa persen ya. Nah, di sini kita pakai test and score. Nah, test and score kita tarik di sini. Nah, itu. Nah, kita tarik. Kemudian kita tarik antara regresi linear sama data tabel yang sudah dipilah. Nah, ini untuk ngecek. Nah, ini kita lihat yang R2-nya 0,946. Jadi keuntungannya itu dipengaruhi barang A sebesar 94%. Ya, itu kalau barang A tok. Nanti kalau misalkan regresi linear berganda nanti ininya berkurang ya. Nah, tapi di sini asumsinya itu keuntungan hanya dipengaruhi oleh barang A saja. Nah, ini kalau sudah ketemu ya, tinggal di bikin kesimpulan ya. Ini kesimpulannya berdasarkan scatter plot tadi yang kita buat tadi, menunjukkan hubungan antara barang A dan keuntungan. Terlihat pola titik-titik data meningkat dari kiri bawah ke kanan atas yang mengindikasikan adanya hubungan positif antara kedua variabel. Sebaran titik yang cukup mengelompok menunjukkan bahwa hubungan antara barang A dan keuntungan tergolong kuat, di mana semakin tinggi penjualan barang A, maka semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh perusahaan. Hal ini juga didukung oleh gradasi warna titik dari biru. Nah, keuntungan rendah ke merah, keuntungan tinggi, yang memperkuat bukti bahwa barang A berpengaruh terhadap peningkatan keuntungan ya. Secara keseluruhan, scatter plot ini menjelaskan bahwa barang A merupakan faktor yang berkontribusi positif ya terhadap keuntungan perusahaan. Nah, itu ya. Jadi pentingnya penelitian itu seperti itu. Nah, kalau sekarang itu yang paling populer itu penelitian antara guru atau dosen yang baik terhadap mata kuliah atau pelajaran sekolah ya. Jadi kalau gurunya menyenangkan itu tentu saja pembelajarannya akan semakin menarik atau menyenangkan ya. Tapi kalau gurunya menyebalkan gitu ya, mau pelajaran semudah pun itu juga akan menjadi menyebalkan. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini ya R itu menunjukkan bahwa pengaruhnya ya. Berdasarkan output evaluasi model regresi menunjukkan bahwa performa yang sangat baik dengan nilai R² sebesar 0,946 yang berarti model mampu menjelaskan 94,6% variasi keuntungan dari variabel barang A, sehingga 5,4% yang dipengaruhi oleh faktor lain ya. Jadi pengaruhnya sebesar 94% ya. Nilai MAE sebesar 431 dan RMSE sebesar 5262 menunjukkan bahwa rata-rata error prediksi relatif kecil ya. Jadi ininya menunjukkan besar errornya ya. Jadi karena nilainya sekian itu errornya kecil. Nah, ini sebenarnya untuk ini tidak usah dijelaskan, tidak masalah ya. Tapi kalau mau dijelaskan juga boleh, itu akan menjadi nilai positif ya. Nah, sekarang saya akan kasih contoh lagi untuk workflow yang keuntungan terhadap barang B. Nah, ini kita coba ulangi lagi ya. Di sini saya ambil data yang sama. Nah, jadi file tetap masukkan file ya. Kita nah, ini nanti dijelaskan sama orang ketiga berarti ya. Yang untuk orang pertama itu pengenalan sama maksimum minimum. Kemudian orang kedua nanti yang regresi keuntungan sama barang A atau nanti barang apapun itu. Yang orang ketiga ini nanti menjelaskan keuntungan sama barang kedua. Nah, ini di sini kita klik dulu karena sudah ditarik. Nah, kita cek file yang